إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan dan semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua butuh untuk berteman, butuh untuk bergaul. Tetapi tentunya tidak semua kita harus temani, tidak semua kita harus pergauli. Agama kita menuntunkan kepada kita untuk memilih teman yang baik, teman yang bisa mendatangkan manfaat untuk kita, terlebih lagi adalah manfaat untuk akhirat kita. Teman yang bisa membuat kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, bukan kemudian menjadi orang yang justru tenggelam di dalam kehidupan yang penuh dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengetahui kita akan berteman dengan teman yang baik, teman yang saleh, teman yang bertakwa kepada Allah yang bermanfaat buat kita dunia dan akhirat? Seorang alim yang bernama Ibnu Juzai Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, di dalam kitabnya Al-Qawanin Al-Fiqhiyah, beliau menyebutkan ada 7 syarat tatkala kita ingin menjadikan seseorang sebagai teman kita atau bahkan sahabat karib kita. Ada 7 syaratnya. Dan 7 syarat ini sangat penting. Terlebih lagi kita hidup di zaman penuh dengan fitnah yang kita tidak boleh sembarangan memilih teman bergaul. Yang pertama kata beliau yaitu an yakuna sunniyan fi i'tiqadih. Saudaraku, kalau engkau ingin mencari seorang teman, carilah teman yang akidahnya berakidah dengan akidah sunni, dengan akidah yang sesuai dengan akidahnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Itulah yang kita kenal dengan akidah as-sunnah atau akidah ahlus sunnati wal jamaah. Yang kedua, an yakuna taqiyan fi dinihi. Hendaklah teman yang kita akan jadikan sahabat atau teman pergaul itu adalah orang yang bertakwa di dalam agamanya. Bertakwa dalam arti dia adalah orang yang taat kepada Allah, bukan orang yang bermudah-mudahan di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memiliki teman yang bertakwa, yang selalu mengingatkan kita akan pentingnya sholat, akan pentingnya membaca Al-Quran, akan pentingnya kita senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah, teman yang bertakwa seperti ini dan juga melarang kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat, maka insya Allah Rasulullah SAW telah mengatakan fa inna al-mar'a ala dini khalilih. Sesungguhnya seseorang itu bagaimana akhlaknya, ibadahnya, sikap dan perilakunya itu sesuai dengan aqidah, ibadah dan akhlak teman dekatnya. Nah, kalau kita berteman dengan teman yang bertakwa seperti itu, insya Allah kita pun akan mendapatkan bagian dari sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, an yakuna aqilan fasuhbatul ahmaqi bala'un. Hendaklah kita pilih teman kita itu yaitu teman yang memang cerdas, teman yang berakal, teman yang ketika kita ngobrol dengannya kita bisa mendapatkan ide-ide yang inspiratif. Kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya adalah kalimat-kalimat yang motivatif. Kalimat yang membangun semangat perubahan ke arah yang lebih baik. Teman yang cerdas, enak diajak ngobrol karena menambah ilmu buat kita. Jangan sampai kita memiliki teman yang mohon maaf, teman kita bodoh. Teman kita tidak bisa diajak berbicara hal-hal yang positif, hal-hal yang terkait dengan masa depan. Maka berteman dengan teman yang bodoh adalah satu bencana musibah yang besar. Yang keempat kata beliau, an yakuna husnal khuluq. Hendaklah teman kita yang kita ingin bergaul dengannya adalah teman yang memang kita kenal akhlaknya, akhlak yang mulia. Sebab kalau teman kita akhlaknya akhlak yang tercela, akhlak yang buruk, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tidak akan ada rasa aman kita berteman dan bergaul dengan orang yang akhlaknya buruk. Bisa jadi ucapan-ucapan kita yang sederhana membuatnya marah, atau sebaliknya, dia yang sering kali marah pada hal-hal yang sepele terhadap kita.
Orang yang seperti itu tidak layak untuk kita temani dan kita pergauli. Yang kelima, kata beliau, yaitu Al-Imam Ibnu Juzai Al-Maliki rahimahullah, yaitu an yakuna salimal qalbi, an yakuna salimas sadri. Hendaklah kita memilih teman yang hatinya selamat, yang hatinya bersih. La haqudan wala hasudan wala muridan lisyarri wala dzawajhain. Itu bukan teman yang mudah iri hati, yang mudah dengki, teman yang justru menginginkan keburukan kepada temannya, kepada kita, dan bukan pula teman yang bermuka dua. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, yang keenam, an yakuna thabital ahdi ghairu malulin wala mutalawin. Yaitu hendaklah teman kita itu kita ketahui orang yang menunaikan janjinya dengan penuh tanggung jawab. Bukan orang yang kemudian mudah bosanan di dalam berteman hanya karena ingin mendapatkan keuntungan dari kita. Atau dia adalah orang yang mudah berubah-ubah sikap dan perasaannya. Orang yang baperan. Ya. Jangan berteman dengan teman yang mudah baper. Karena dia justru akan menjadi kecelakaan buat kita. Dan yang terakhir kata beliau, kalau kita ingin memilih teman adalah, hendaklah kita ketahui teman kita adalah teman yang an yakuma bihukukika kama taqumu bihukukih. Orang yang adil, yang mana ketika engkau menunaikan hak-haknya, dia pun menunaikan hak-hak kamu. Teman yang dia bisa menghargai temannya, bisa menghormati temannya. Tatkala bercanda, bercandanya tidak berlebihan. Tatkala mengajak temannya untuk berbicara tentang sesuatu yang privat, dia tidak menyinggungnya kepada perkara-perkara yang sampai membuat temannya kemudian sakit hati dan seterusnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, inilah 7 syarat kalau kita ingin berteman dengan teman yang terbaik. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم